Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sekarang aku lagi ada di Sentral Flora Semana. Kali ini aku akan wawancara tentang tanaman. Yuk ikutin aku. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Wawan, Dek. Saya mau nanya, Heeh. bagaimana cara merawat tanaman? Cara merawat tanaman. Cara merawat tanaman yang baik, baik itu tanaman sayuran, buah, bunga, itu sama. Yang pertama, selalu disiram setiap hari, ya kan? Apalagi yang ditanyakan? Kapan harus digunakan? Menyiram tanaman, kalau untuk tanaman buah sebaiknya apabila musim panas, musim kering, setiap hari disiram walaupun 1 kali. Yuk, boleh pagi, boleh sore untuk nyiramnya. Terus Apakah tanaman boleh sering-sering? seringnya itu tergantung, itu tadi. Kalau setiap jam disiram nggak bagus, minimal 1 hari 1 kali disiram kalau musim panas. Tapi kalau musim hujan kayaknya nggak perlu disiram. Karena apa? Tanahnya basah, sekitarnya basah, suhunya udah lembab, sehingga tanaman cukup menggunakan air hujan. Kalau musim panas baru 1 hari 1 kali cukup. Apakah tanaman perlu diberi pupuk? Harus. Kalau tanaman bunga dipupuk dengan menggunakan NPK. Itu kalau bunga sebulan sekali. Kalau tanaman buah 6 bulan sekali. Berapa dosis yang diberikan atau berapa gram yang diberikan? Kalau untuk tanaman bunga sedikit sekali, paling 1 sendok teh untuk NPK ya. Tapi kalau untuk tanaman produktif, itu tanaman buah-buahan seperti jambu, mangga, dan lain sebagainya, itu bisa 3 on 1 pohon. Bagaimana cara memberikannya? Kalau menggunakan pot, itu di sekitar pot, bukan dekat tanaman. Kenapa? Akar tanaman itu sudah sampai di bibir pot. Makanya kalau diberikan di bibir pot, akar yang aktif itu adanya di bibir pot, sehingga pupuk yang diberikan segera terserap oleh tanaman. Tapi kalau itu tanaman adanya di tanah, dicari daun paling ujung. Contohnya ini nih. Kalau ini di tanah bukan di pot, akar yang aktif itu di sini nih, daun paling ujung, tarik ke bawah, bikin lingkaran, kemudian dilubangin, lalu ditanam. Kalau di tanah diberikan pupuk NPK minimal 3 on, ya, 6 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu minimal 2 kali. Enggak cuma sekedar pupuk, untuk tanaman itu terkadang ada hamanya, ya kan? Mungkin ada hama putih, mungkin ada ulet yang di atas nih. Kalau seandainya itu ulet, harus dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan? Kalau hanya sedikit, misalnya 1 pohon cuma ada 1 uletnya, cukup dengan mekanis diambil kemudian dimatiin. Tetapi kalau luas tanamannya, mungkin puluhan tanaman atau bahkan hektaran luasnya, itu dikendalikan dengan pestisida. Pestisida ada 2 macam, ada pestisida nabati, ada pestisida kimia. Kalau nabati dibuat dari bahan sekitarnya atau sisa-sisa dapur, misalnya serai, ada sisa serai, ada kulit bawang, bawang putih, bawang merah misalnya. Itu bisa diramu menjadi racun untuk mengendalikan hama. Itu namanya nabati. Kenapa disebut nabati? Karena bahannya dari alam.
Tetapi kalau hamanya luar biasa banyak, itu harus dikendalikan dengan pestisida kimia. Apa itu pestisida kimia? Yang buat pabrik, nama mereknya banyak. Ada Diasinon, ada Demikron, ada Basudin, ada Nogos, dan lain sebagainya. Bagaimana aplikasinya atau cara mengendalikannya, itu ada aturannya di label itu. Tinggal ngikutin aja. Kemungkinan itu atau rata-rata biasanya 1,5 cc sampai 2 cc pestisida dicampur dengan 1 liter air, tergantung kebutuhannya, mau nyemprot hektaran apa nyemprot sepohon, tinggal dikonfirmasi, disetarakan. Kemudian waktu yang tepat untuk mengendalikan hama sebaiknya pagi-pagi. Jadi begitu matahari muncul, embun udah mulai berkurang, baru dikendalikan. Itu lebih efektif. Tetapi juga bisa malam, karena ada hama yang keluarnya itu setelah maghrib, setelah matahari terbenam. Jadi itu dikendalikan pada siang hari nggak efektif. Mau nggak mau dikendalikan pada malam hari. Pas begitu binatangnya keluar, langsung disemprot menggunakan pestisida kimia. Itu baru ada hasilnya. Kemudian nggak cukup dipupuk, nggak cukup dikendalikan hamanya, perlu penyiangan. Walaupun tanaman buah yang di luar sono atau di pot terkadang tumbuh rumput liar, karena itu jadi persaingan makanan tanaman. Kalau nggak disiangin, nggak dicabut rumputnya, diberikan pupuk, yang makan rumput sama tanaman. Bagaimana supaya efektif dimakan tanaman semua? Mau nggak mau sebelum dipupuk tanaman rumputnya atau itu pesaingannya atau rumput liar atau gulma itu pengganggu tanaman, itu harus dibersihkan. Nah, begitu juga tanaman lainnya sama. Nah, setelah itu tinggal apa tadi yang mau dirawat. Kalau misalnya tanaman padi kan umurnya 100 hari, 3,5 bulan. Kalau tanaman buah-buahan rata-rata 3 tahun baru berbuah. Itu tadi, kalau untuk pupuk 6 bulan sekali, 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Terus Pupuk apa yang bagus? pupuk apa yang bagus? Semua pupuk bagus, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya tanaman buah daunnya kurang bagus supaya hijau, itu harus dipupuk dengan urea. Urea itu mengandung nitrogen. Nitrogennya itu kandungannya 46%. Kalau udah menjelang berbuah, itu harus menggunakan NPK yang K-nya tinggi. NPK, N-nya dari urea, P-nya dari TSP, K-nya dari kalium. Nyari perbandingan kalau menjelang berbuah, misalnya 10, 15, 25 atau 10, 10, 15. Jadi K-nya tinggi. Kenapa K-nya tinggi? Karena buahnya biar gede, biar kuat nggak rontok, biar tambah manis. Apakah tanaman bisa menghasilkan uang? Secara langsung tidak, tetapi akhirnya bisa. Kenapa? Contohnya tanaman jambu buah sebelah nih, atau tanaman Jamaika sebelah ini. Waktu sekarang belum, tapi begitu buah-buahnya banyak, bisa dipetik buahnya, bisa dijual ke pasar, bisa ngundang pedagang, akhirnya jadi duit, jadi uang. Nggak langsung kan? Ya, terus apa lagi? Udah, makasih ya. Oke, sama-sama. Salam. Kasih pas ya? 10. Nih HP-nya ketinggalan. HP-nya kan? Nah teman-teman, wawancara kita dengan Pak Wawat sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Wawat. Sama-sama. Bu Wawan besar. Nah, nih, kita sering apa itu berdialog sama PKK Pak. Dulu tapi kalau sekarang udah pinter.
Sekarang bawa sayuran dua ini. Satu dimakan bulat, sedikit.